Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ges, Pak Ges, Bang Ges, dan semua penghobi ikan cana. Nih, tak ngopi dulu. Ini pagi-pagi ya, habis nganter anak tadi, anak sekolah. Habis nganter anak sekolah terus kok aku buka komentar di YouTube. Banyak penghobi baru, penghobi yang masih belum tahu tentang cara mengatasi ikan cana mager, Pak Ges. Mager atau diem depipis gitu loh, depipis, ngelentruk kayak kreminan gitu loh Pak Ges, kayak kreminan gitu. Cara ngatasinya belum paham. Jadi pada pagi hari ini akan kubahas tuntas tentang cara mengatasi ikan cana mager. Ini menurut pengalamanku ya Pak Ges, pengalamanku, tapi cuman ikan cana marurio Pak Ges. Jadi ya menurut aku ini caranya bisa dipakai untuk semua jenis cana. Tetapi bagi yang tetapi kalau menurut yang udah pengalaman, yang nonton video ini, ada cara lain, silahkan komentar. Jadi biar teman-teman semua biar tahu, paham gitu loh, saling belajar. Terus yang tahu ngasih tahu, jadi semoga yang ngasih tahu pahalanya besar, dapat pahala besar ya, rezeki lancar. Nah, oke, kita bahas langsung. Yang pertama-tama adalah kenapa cana maru mager. Kita harus teliti kenapa ikan cana sampean semua itu mager, itu harus ada sebab akibat. Memang kita telusuri, pengalamanku Pak Ges ya, kita telusuri anak motor lewat Pak Ges, ngarem dalan mumet dasku malah. Ini contoh-contoh orang mager nih, nggak pernah keluar nih, mumet terus dasnya nggak pernah keluar. Nah, penyebabnya adalah kenapa cana maru mager itu, yang pertama itu adalah mental atau pengaruh dari kejiwaan cana maru tersebut atau cana-cana yang lain lah. Anggap aja ini cana ya, seluruh cana global lah. Ada yang mentalnya bagus, ada yang enggak. Kalau yang enggak, nah pasti mager dulu tuh, kalau yang mentalnya enggak bagus. Yang kedua, biasanya itu proses habis packing terus taruh di tempat lain, tempat yang berbeda, itu dia bingung, stres. Itu faktor yang kedua. Yang jelas perbedaan air, perbedaan tempat, perbedaan situasi itu berpengaruh pada ikan cana sampean itu mager Pak Ges. Terus cara mengatasinya gimana? Misalnya ini ikan cana ya, ikan cana. Nah, taruh di sini. Plek. Diketok-ketok ini kok diem aja, dikasih cermin. Ini diem aja, pelolo. Pandangan kosong, membayangkan sesuatu yang indah tapi nggak bisa. Ya ujung-ujungnya ya menikmati kesendirian dengan senyum-senyum dan halusinasi. Pak sampean yang belum nikah, ayo jangan berhalusinasi, jangan berhalusinasi dengan berkepanjangan Pak Ges. Bahaya. Makanya cepat-cepat nikah. Nah, itu solusi biar tidak mager juga. Jomblo kelamaan itu bikin mager juga Pak. Oke, jangan bahas itu. Kita bahas cara mengatasinya ya Pak Ges ya. Yang pertama cara mengatasinya, ini anggap aja nih ikan cana Anda, cana sampean ini mager, plek. Ini mager, dikasih kaca, cermin nggak mau, digoyang-goyang nggak mau, diem aja. Cara ngatasinya adalah puasakan dulu Pak Ges. Cara ngatasinya ini dipuasakan dulu. Ini caraku Pak Ges ya, cara pertama. Dipuasakan dulu 3 atau sampai seminggu, 3 hari atau seminggu, 3 hari atau 7 hari.
baru dikasih ikan hidup Pak guys. Nah, anggap aja ini ikan hidup, ikan anak gupi kayak anak cupang, nah, atau udang hidup Pak guys, atau udang hidup 3 ekor saja, 3 ekor ya, jangan satu, 3 ekor, minimal 3 ekor. Semakin banyak semakin bagus, tapi ya menentukan apa juga menurut ruangan. Kalau besar ruangannya kasih 5 atau 10 pun bisa, tapi kalau akuariumnya kecil, tanknya kecil, kasih 3, minimal 3. Plung, jebret, plung, mak plung, otomatis ini goyang-goyang Pak guys. Otomatis ikannya ini yang kupegang ini ikan gupi lah, anggap aja, padahal kertas. Goyang, 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 otomatis berlarian 3 ekor ini, 3 ekor ikan gupi sama udang. Otomatis sang cana ini melirik. Nah gitu loh Pak guys, paham ya? Setelah puasa 7 hari ada ikan lain yang di sini, otomatis pandangan matanya akan melirik. Waduh, aku lapar, terus ada ikan lain. Jadi matanya ini melirik, itu anggap aja di sini. Gerak dikit lehernya, baru lehernya Pak guys, belum badannya. Nanti 3 menit atau 5 menit kan, agak maju dikit, lehernya dipanjangin dikit nih, kayak bulus Pak guys, kayak bulus, kayak kura-kura, lehernya dipanjangin dikit, gitu kan, ngelirik kanan kiri. Apakah ada yang punya cana itu? Enggak, ada manusia enggak yang melihatnya, pasti kayak gitu. Kalau ikan cana mager itu terus ngelirik gini, ada orang nggak ngeliatin aku, soalnya dia malu, mentalnya kena karena habis putus cinta tadi Pak guys, kelamaan jomblo, mumet biasa ya. Habis itu kalau misalnya di sekitar orang nggak ada, ya udah bergerak badannya, bergerak, diendus-endus gitu. Misalnya ini ikan gupinya di sini, deketin, gitu loh Pak guys, jendus-jendus. Aku dilihatin anakku itu Pak guys, anakku lihatin itu kelakuan bapaknya kayak jendus-jendus. Otomatis kan gupinya lari, terus bergerak, akunya bergerak gial-gial gitu loh Pak guys. Nah gitu, itu cara pertama. Terus kalau yang cara pertama gagal, ngikutin cara kedua Pak guys. Cara keduanya kayak gini. Setelah dikasih ikan nggak, tetap aja diem aja karena masih mentalnya sangat stadium akhir ya. Parahnya stadium akhir. Caranya ya udah stadium akhir, mau nggak mau tutup pakai penutup biar orang nggak, intinya jangan diliatin Pak guys. Kalau cana maru mager berbagai cara nggak bisa, ya udah tutup aja, jebret, lek. Kayak gitu, pakai penutup kardus atau apa, soalnya biar tidak ada gangguan lain yang melihatnya. Terus misalnya kardusnya dilubangin lah, intinya istilahnya ininya nggak ada kan, pleng, masih bisa napasan itu, pleng. Nah, keliling nggak kelihatan orang. Kalau perlu ditutup pakai kardus. Itu prosesnya sekitar seminggu 2 minggu. Itu pengalamanku. Menurut aku bisa dipraktekkan untuk jenis cana-cana yang lainnya. Gitu. Tutup, habis itu dicek lagi ikan gupinya tadi udah habis atau belum. Kalau masih ada 3 ekor tadi, ya udah tetap lanjut tutup terus. Itu cara yang kedua Pak guys ya. Sampai ikan gupinya kemakan, terus kasih, misalnya ikan 3 gupi tadi udah dimakan, kasih lagi besoknya, masih ada responnya cepet nggak gitu loh. Misalnya 3 tadi udah kemakan nih, besok
selang 1 hari, jarak 1 hari langsung kasih lagi. Terus kasih lagi pakan hidup tadi, terus besok selang 1 hari dilihat. Kalau udah positif habis, nah ini tanda-tandanya Pak Guys, baru dibiarkan 3 hari lagi secara tertutup, terus buka perlahan. Buka, maksudnya buka biasa ya, buka lah penutupnya tadi, buka terus normal seperti biasa, kasih pakan hidup lagi. Terus kalau sudah cepet mau makan, digoda Pak Guys. Cana tadi digoda pakai pakan, ini anggap aja gupi atau udang atau maggot ya, digoda-goda, ting 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 ting, tak ting tung ting tang ting tung tang ting tung, ayo nang mangan gitu, digoda-goda aja. Kalau perlu digelitikin gitu ya, ayo kan otomatis respon dia karena udah terbiasa makan ikan gupi tadi. Nah terus cemplungan belum maklep gitu loh. Nah paham ya Pak Guys ya. Cara pertama tadi, yang kedua ditutup Pak, jebret. Terus cara yang ketiga, kok cara yang kedua tadi gagal? Nah ini perlu diperhatikan, jangan-jangan airnya nggak cocok Pak Guys. Nah misalnya air bening jernih, coba dikasih daun ketapang gitu loh, ganti air. Misalnya tadi pakai air sumur, ganti pakai air galon atau apa, atau pakai apalah yang udah diendapkan kayak, atau air aku pakai air apa ya, aku pakai air minum Pak Guys. Air minum aku di sini kan pakai apa, pakai air minum yang dari sumber mata air Pak Guys, bukan olahan. Ini langsung dari pegunungan, aku minum ngerebus untuk kopi ini pakai air pegunungan Pak Guys. Jadi ganti air atau dikasih tambahan ketapang, atau intinya itu tadi, bila airnya jernih, nah, coba dikasih ketapang atau dikasih obat. Mana tahu ada bakterinya, kasih obat. Yang jelas diotak-atik sendiri airnya, soalnya beda loh Pak Guys, air di tempatku ini beda, tempat sampean-sampean beda, jadi pengaruh magernya si cana tersebut. Nah, jadi otak-atik sendiri. Kalau memang sampean penghobi betulan, ngotak-ngatik air itu hal yang kecil, mudah. Gitu, hal yang mudah menurut aku. Kalau bagi yang penghobi betul ya, gonta ganti air ya hal sepele, jadi nggak perlu ditakuti, diganti air, aduh aku takut itu nggak usah. Nah penghobi kok ganti air, aduh aku males banget, ini nggak usah, harus apa, semangat penghobi itu. Cara yang ketiga tadi, ganti otak-atik airnya, yang cocok bagaimana lah. Makanya penghobi ikan hias itu harus sabar, apalagi kiper biasanya, tukang ngekip ikan itu wajib sabar. Udah paham Pak Guys ya? Cara 1, 2, ada 3 cara. Oke, bagi yang ini, walaupun pengalamanku kayak gini hanya sekedar cana maru, menurut aku bisa dipakai untuk ikan cana yang lainnya Pak Guys, gitu menurut aku ya. Jadi bagi yang sudah pengalaman, tolong komentar, jadi biar teman-teman yang lain semua biar tahu. Mana tahu caraku ini salah, tolong koreksi juga Pak Guys. Jadi kan buat belajar semua bareng-bareng. Terus bagi yang ngasih tahu juga semoga tambah lancar, rezekinya sehat. Oke, sekian dulu ya video tentang cana maru atau cana mager dan cara mengatasinya ya, kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Aku tak ngelanjutin ngopi. Terima kasih yang udah nonton, semoga sehat, lancar rezekinya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang udah nonton. Ngopi lagi Pak Guys.